إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak bosan-bosannya marilah kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah dari segala macam nikmat yang terlimpah kepada kita. Bahkan hari ini, bahkan saat ini, hingga detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak mampu kita hitung satu persatu nikmat Allah. Maka yang paling pantas adalah untuk selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Dan ketika seorang hamba bersyukur, maka dia telah mensyukuri dirinya sendiri. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam yadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah di yaumil mahsyar nanti kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa khotib berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan kepada kita semua yang ada di sini. Marilah bersama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Takwa dalam arti yang sebenar-benar takwa, menjalankan perintah Allah dan sebisa mungkin memohon kepada Allah untuk selalu menjauhi segala larangan Allah. Dengan keimanan yang sebenar-benarnya keimanan, tentang keimanan yang sesungguhnya,
afdhalul imani anta ta'lamu annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Keimanan yang sesungguhnya ketika engkau menyadari bahwasannya Allah Subhanahu wa taala selalu menyertaimu dimanapun kamu berada. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini dalam sebuah tema khutbah yang berjudul tentang curahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mencurahkan hati atau kita menuangkan segala isi hati dalam persoalan baik itu kehidupan yang ada di dalam diri kita, maka mencurahkan segala keluh kesah kita kepada Allah merupakan sebuah keniscayaan. Ketika kita mencurahkan isi hati kita tentang persoalan kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang pasti. Selain itu kita mendapatkan kenikmatan, kita mendapatkan pahala, dan juga pastinya segala macam aib kita tetap akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu pula sebaliknya ketika seseorang menceritakan atau mencurahkan isi hatinya kepada sesama manusia, yang kita sadari bahwasannya manusia ini bukan kapasitasnya untuk menyelesaikan persoalan kehidupan yang kita hadapi. Tentu bisa imbal balik dari ketika kita mencurahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada sesama manusia, belum tentu aib kita bisa terjaga. Belum tentu segala macam persoalan kehidupan kita bisa terselesaikan pastinya. Namun bukan menyelesaikan masalah, bisa jadi menambah masalah-masalah yang baru. Maka sejatinya tempat curhat yang paling tepat ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin bisa terjadi saja ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada manusia, segala macam aib kita bisa terbongkar, yang mungkin disengaja ataupun tidak disengaja. Bahkan mungkin ada manusia-manusia yang hanya berpura-pura perhatian, tapi sebenarnya ingin mengulik lebih dalam lagi tentang permasalahan kehidupan kita, sehingga bisa menjadi bahan ceritaan kepada orang-orang yang lain. Maka perlu kita sadari dan harus kita jalankan ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada hal yang paling baik dan yang paling tepat. Maka tidak juga manusia menyadari bahwasannya bukan hanya mencurahkan isi hati kepada sesama manusia, bahkan mungkin sering kita lihat pada saat ini yang begitu mudah manusia yang saat ini bisa mengakses kehidupan media sosial. Tidak sedikit manusia ketika mencurahkan isi hatinya melalui media sosial. Tidak jarang manusia ketika mempunyai permasalahan antara satu dengan yang lainnya menceritakan di media sosial. Bahkan mungkin tidak sedikit manusia yang ketika mempunyai persoalan dan permasalahan di dalam lingkup keluarga juga pasti ada kadang-kadang melalui media sosial. Nah, ini mungkin menjadi buah pemikiran kita. Hendaklah kita hati-hati dalam setiap apa yang kita lakukan, termasuk mencurahkan isi hati kita. Karena kita harus ingat, setiap persoalan yang kita hadapi, setiap permasalahan yang tentu pasti akan datang kepada kita bagi manusia yang hidup sampai saat ini. Pasti ada permasalahan kehidupan yang kita jalani. Baik itu permasalahan kehidupan rumah tangga, maka kita harus menjaga rumah tangga kita. Yang si istri mampu menjaga aib suaminya, seorang suami mampu menjaga aib istrinya, seorang anak mampu menjaga aib orang tuanya dan keluarganya. Begitu banyak persoalan di kehidupan kita, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mampu menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Tidak ada permasalahan dan persoalan kehidupan ini yang tidak mampu terselesaikan. Maka kalau kita tanamkan apa yang disampaikan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan yang akan kita dapatkan. Maka lebih pantas lagi, maka kita harus sadar bahwasannya setiap kita yang masih hidup, persoalan akan datang, permasalahan akan datang, namun bagaimana kita menyelesaikannya, bagaimana kita mampu menyelesaikan persoalan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak jarang juga di dalam rumah tangga kita, mungkin kita pernah bertengkar dengan istri kita, mungkin kita pernah bertengkar dengan seorang anak kita, namun bagaimana kita menjaga dengan sebaik-baiknya. Persoalan di rumah tangga jangan sampai orang yang ada di luar mampu mendengarkannya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita sebagai seorang suami sejatinya. Ketika ada persoalan dengan seorang istri, maka kata Rasulullah SAW, wala yadribal wajah, dan janganlah kamu memukul wajahnya. Kemudian Rasulullah menyambungkan lagi, wala yahjur illa fil bait, dan janganlah kamu mengucilkannya kecuali di dalam rumah. Artinya tidak boleh permasalahan di dalam ruang lingkup rumah tangga kita terdengar sampai di sebelahnya. Jangan sampai ada caci maki kepada istri kita bisa terdengar di sebelahnya. Maka itu baik-baiklah kita menjaga persoalan kehidupan ini, mencurahkan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik, yang insya Allah lebih aman, aib terjaga, dan insya Allah semua persoalan, apapun persoalan itu akan diselesaikan dan terselesaikan apabila kita mampu menjalani permasalahan itu dengan baik dan sabar. Karena sejatinya kita harus memikirkan bahwa setiap masalah yang kita hadapi bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menghukum kita. Ketika persoalan kehidupan ini sedang dihadapi oleh kita, maka bukanlah Allah sedang menguji bukan menyiksa kita di dunia ini, tapi sebaliknya, ketika persoalan itu datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, dan insya Allah mengangkat derajat kita dari persoalan yang mampu kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalana minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihhati wa abwabas salamah wa abwabal afiyati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود قومها بذنب بعد أشقاها فقال لهم نعبد الله وإياها فكذبوه فعصوها فبدل عليهم ربهم بذنبهم فسواها وذلك الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Iya,